memberkahi kita semua, diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Sejenak kita pasanglah niat untuk belajar dan iktikaf dalam amaliyah yang kita perbuat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa, sengaja aku niat iktikaf fi hadal masjid, di Masjid Asy-Syukur ini, sunnatan, menjadi amalan sunat lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Lalu kita belajar Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim liridha'illahi ta'ala wa bi syafaati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu kemerahnya merah itu Pak ya. Tengahnya itu merah. Biru apa merah? Ya, berarti merekam. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Muqaddimatun, ai hadhihi muqaddimah, ini pembukaan cerita tentang masalah as-saum, puasa. Ini kitab yang saya baca, Risalatu Asraris Saum, yang disusun oleh Al-Hajj Muhammad Syukri Ibnu Unas bin Ali Al-Banjari. Kita berbahasa Arab Melayu, kajian tentang masalah puasa. Kita kan udah tiap tahun nih puasa nih, jadi cuman mengulang kaji, mengingat kembali. Secara bahasa arti puasa apa Pak? Menahan, ya. Bukan sekedar diri, pokoknya bahasanya al-imsak, menahan. Jadi secara bahasa, nanti kalau kita masuk secara pengertian yang diharapkan syariat, ada bahasa dirinya. Menahan. Bahkan dikatakan menahan kentut itu pun puasa. Karena segala yang menahan, puasa. Itu secara bahasa itu al-imsak. As-saum lughatan al-imsak. Puasa itu secara bahasa bermakna menahan. Apa saja? Menahan tak bicara, puasa. Menahan mata, puasa. Menahan tidak mendengar, puasa. Dan termasuk tadi menahan tidak buang angin pun puasa. Tapi yang dimaksudkan syariat bukan itu. Menahan yang macam mana? Al-imsaku minal muftirati. Menahan dari yang membatalkan. Ya. Apa yang membatalkan itu? Minal akli wasyarabi wal jima'i. Ya. Daripada makan, minum, berjima. Min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Sekarang fajar itu mana patoknya? Coba. Mana fajar? Fajar itu mana patok? Fajar itu salat subuh. Fajar itu salat subuh. Jadi istilah imsak yang dikatakan oleh orang-orang tua kita terdahulu tidak salah. Cuman pengertian imsak di situ adalah persiapan untuk menghadap fajar. Tapi belum lagi untuk berpuasa. Jadi jangan bahasanya lagi, waktu imsak telah masuk, makan minum tidak dibolehkan lagi. Salah kaprah nih. Karena mulai menahan puasa itu adalah azan subuh itu. Azan subuh. Makanya kenapa orang-orang terdahulu dia pakai imsak itu? Supaya orang langsung ke masjid. Jangan lagi berleha-leha. Kalau ketika azan subuh itu dari situ baru ke masjid, ketinggalan. Pinternya orang dulu kayak gitu. Karena memandang kepada hadis. Ada hadis tuh Rasulullah 50 ayat sebelum azan subuh dia sudah sampai ke Nabawi. Menyibukkan diri. Begitu. Cuman antara waktu disebut imsak tuh sampai ke azan itu, di antara itu. Fajar tuh timbul kapan? Apa ketika barengan dengan azan atau sebelum azan? Sebelum dulu baru azan, kan gitu tuh. Azan itu kan mempertandakan fajar masuk. Fajar ini kan ada dua. Ya, bukan fajar set boy. Kalau fajar set boy itu anak-anak pening itu. Kan ada itu kan ngomong, ya kan ada fajar set boy itu.
Oh, entah apa ceritanya. Ini maksudnya fajar itu ada dua namanya, fajar kazib, fajar sodik. Fajar kazib itu kalau di langit pas gelap, tak ada cahaya lampu-lampu kayak gini, dia akan bentuknya seperti begini apa nih? Melintang ya. Melintang. Melintang gini dia. Tapi kalau fajar sodik itu apa namanya? Membujur apa? Lurus dia gitu. Karena dia berasal dari sana. Kalau fajar kazib itu dia tak ada apanya, tiba-tiba ada aja cahaya. Itu. Itu sebetulnya pantulan daripada cahaya matahari itu, tapi belum lagi. Seperti itu. Itu namanya fajar apa tadi? Kazib. Kalau fajar shadiq itu waktu sholat subuh. Maka kalau ada hadis mengatakan waktu azan masih boleh makan, selesaikan di piring itu dan dalam kunyahan, itu maksudnya fajar kazib. Kalau di Mekah, Pak Haji kan udah ke Mekah nih ya. Atau yang lain sudah umroh apa dan sebagainya. Itu di Mekah itu sama Madinah Nabawi itu azan subuhnya 2 kali. Azannya subuh 2 kali. Azan pertama itu tradisinya itu untuk membangunkan. Azan yang kedua itu subuh untuk sholat. Ya, kalau kita di sini kan tradisinya terahim, kayak ngaji-ngaji gitu kan. Sana azan itu aja. Jadi ketika zaman Rasulullah, adapun orang mengatakan ada hadis ketika makan, ketika azan makan selesaikan makan. Maksudnya fajar kazib tuh fajar yang pertama. Fajar yang pertama selesaikan aja, tapi fajar kedua nggak boleh. Kalau makan batal puasa. Karena mulai menahan itu dari terbit fajar hingga tenggelam matahari. Gitu. Tenggelam matahari itu maksudnya maghrib. Azan dulu apa pemberitahuan dulu? Kalau maghrib, pemberitahuan saja, disepakati. Jadi kalau bulan puasa, kalau azan berarti sudah lewat. Kaum muslimin, kaum muslimat, waktu buka telah masuk. Buka, gitu. Sekarang jelas bahasanya buka kan? Buka itu berarti yang tadi nggak boleh jadi boleh. Makan nggak boleh, jadi boleh. Minum boleh. Jima boleh. Jadi buka pakai jima boleh Pak. Tapi habis itu sebulan impus. Tiap hari buka gitu aja. Bersetubuh. Kan yang ditahan untuk puasa itu kan makan, minum, jima, masukkan suatu benda yang terbuka ya, rongga terbuka, muntah sengaja apa. Jadi berarti kalau kita tuh buka, ibaratnya itulah kenapa ada anjuran makruh, ada anjuran untuk tidak dilakukan kalau menikah dekat bulan puasa atau di bulan puasa. Karena kenapa? Biasanya orang kalau baru nikah tuh kemaruk dia Pak, kemaruk beruk. Nggak bisa ngambil tarawih, ngambil waktu sahur. Itu khawatir itu Pak. Makanya orang-orang tua terdahulu itu ngambil di bulan Maulid kalau mau nikah kawin. Bulan berkah itu, semua bulan baik. Tak salah, cuman mengantisipasi. Bahkan di dalam kitab ini termasuk perkara tidak membatalkan puasa bersama dengan pasangan tak sengaja. Istrinya lupa, suaminya lupa. Wah, siang Ramadan, bantai lanjut terus kata dia. Umpama begitu. Maka kalau kata masjid, kaum muslimin, kaum muslimat, buka. Dengar tuh Dek, buka Dek, buka. Buka Dek, kata dia. Dia tak peduli lagi makan orang namanya apa. Dibuka lahnya itu, tokonya. Seperti itu. Jadi itulah bahasanya tentang masalah buka. Ini harus dipahamkan persepsi yang buka. Jadi kalau seandainya kita itu, ini lampu mati, jam mati, listrik nggak ada, pemberitahuan tak ada. Rupanya dia 5:30, makan juga dia tak tahu. Itu nggak batal karena masih dihitung malam. Masih dihitung malam karena dia nggak tahu. Beda kalau maghrib, tiba-tiba didengarnya azan Jakarta, bantainya makan. Pikir aku udah maghrib katanya. Ya iya Jakarta, batal puasanya itu karena masih disangka siang. Harus datang ilmu yakin tentang masalah buka tuh. Buka puasa kayak mana tata cara kita? Buka puasa. Apa yang pertama dilakukan? Mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Itu otomatis. Habis itu minum. Minum. Nah, saya minum dulu ya. Haus Pak. Pak Rahman tadi belum sempat minum saya.
Makan. Habis itu baru doa. Bukan doa dulu. Salah kaprah. Kenapa salah kaprah? Coba kita terjemahkan ya. Ingat-ingat balik artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma, ya Allah. Arti Allahumma itu ya Allah. Laka untukmu sumtu, aku telah berpuasa. Wabika amantu, dan denganmu aku telah beriman. Wa ala, dan atas rizkika, rizkimu, abtortu, aku telah berbuka. Udah buka nggak dia kalau begitu tadi? Belum, bohong doanya. Buka dulu. Abtortu itu fi'il madhi, bermakna telah. Ya, dari doa saja cemana mau makbul? Doanya saja nggak genah, nggak betul. Jadi apa dulu Pak? Makan, minum, baru doa. Lagian pun payah terasa nikmat doa tuh Pak. Coba tadi, macam tadi, contohkan. Saya contoh lagi karena masih haus. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu kita gitu minum gini. Apa yang hadir ketika udah nahan 13,5 jam? Alhamdulillah ya Allah, enak kali ini air teh ini, ya, air putih ini. Air putih susu ini tak? Air teh. Saya dulu waktu ke Medan agak terkejut juga Pak Haji. Saya pikir air teh baik kali orang Medan nih. Awak tahu di kampung air teh yang ini teh manis nih, air teh. Rupanya sana air rebus tuh teh juga namanya. Cemana? Saya beli sarapan pagi. Wah ini paten Medan nih. Asal sarapan teh. Pikir awak teh nggak bayar. Rupanya air rebus. Udah. Jadi ketika kita buka itu ya supaya kita paham. Lewat walaupun teh putih, air putih kita minum, rasa yang hadir itu alhamdulillah ya Allah, baru kusuk doanya pas. Disitulah nikmat doa itu terasa, karena pada saat itu kita langsung sudah dapat nikmat. Itu filosofisnya gitu. Dari dulu kayak gitu Ustadz. Orang-orang tua dulu baca doa dulu, katanya iya kalau mau makan baca doa, tapi ini kan buka, beda. Kalau mau makan doa makan, betul. Kan waktu yang mustajab itu kan waktu ketika berbuka, kan bukan sebelum berbuka, ketika. Berarti proses masih. Inilah gunanya taklim tuh. Kalau nggak belajar itu yang ikut-ngikut. Mana bisa belajar tuh ngikut-ngikut kalau nggak ada dasar ilmu. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang tanpa dasar ilmu beramal, amalan tertolak tak diterima. Ya. Ini sebetulnya kita ngulang kaji saja ya. Karena namanya pekerjaan puasa ini kan setahun sebulan kita buat. Habis itu kita lupakan atau kita kurang ingat dalam 11 bulan. Makanya para imam untuk tarawihan ngulang lagi hafalannya, takutnya salah. Mana yang subhanal mikil ma'bud bilalnya ngulangi, kan gitu tuh. Karena dalam rangka 1 bulan itu loh. Gitu. Jadi bulan Ramadan itu sebetulnya kita capek, Pak. Capek karena full ibadah. Mulai tarawihan. Berapa kita? 11. 11 itu udah banyak juga tuh, Pak. Coba Bapak hitung. Masuk, habis wudhu, sholat sunat apa masuk masjid waktu isya? Wudhu dulu, sholat sunat, wudhu. Habis wudhu, sholat sunat, wudhu. Ya. Yang kedua, tahiyatul masjid. Tapi udah duduk Ustadz, karena dapat berkah wudhu tadi, baru tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid lah dulu, mana pun jadilah. Mau debat kali nanti payah. Harusnya memang petunjuknya itu habis wudhu bawa dari rumah. Kadang-kala kan entah kentut pula kita kan. Ya. Jadi sholat sunat wudhu, habis itu sholat sunat tahiyatul masjid. Udah berapa rakaat? Masuk pula azan qabliyah. Berapa rakaat? Jadi 6, tambah 2 6, tambah isya 4, jadi berapa dah? 10, ba'diyah 12, tambah sholat tarawih 8. Berapa sudah? 20 tambah dengan witir 3. 23 juga. Wah itu. Jadi filosofisnya gitu jadinya. Jadi kalau kitab Syarah Yaqutin Nafis sudah pernah saya ungkapkan dalam mazhab Syafi'i ini ya. Orang yang bersangatan susah mau sholat tarawih gitu.
wa aqallu salati tarawih rakaatani. Sesedikitnya salat tarawih itu 2 rakaat. Tapi pendapat enggak kuat nih, Pak. Ghairu mu'tamad. Pendapat mu'tamadnya 20. Mu'tamad yang berpegang dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau pendapat 2 itu tidak begitu kuat. Artinya daripada dia kosong tak sholat terus. Wah, kalau dia lapang kerjakanlah. Nah, itu. Kalau ada yang merasa kurang dengan 11 tadi, tambahi lagi sendiri. Aku nggak pas nih, pengurus masjid nih 11 pula dibuatnya. Tambah lagi sendiri. Orang salat sunat zaman Rasulullah itu orang tuh balik lagi ke rumah masing-masing nambah kok. Kenapa harus diperdebatkan kali itu? Kan gitu. Yang penting. Pokoknya dia nggak setuju dengan 11, tambah lagi. Nggak ada larang kok. Apa yang udah disepakati? Kesepakatan tuh dulu. Tapi jangan cerita 2 nih di gembar-gembor, Pak. Nanti sholat tarawih kata Ustaz tuh 2 rakaat gitu ya. Wah, nanti sholat tarawih di masjid nih. Masjid Asy-Syukur perdana gitu ya. Sholat tarawih 2 rakaat. Kata Ustaz tuh ada dalilnya gitu ya. Datang rumah Ustaz tuh mana kitabnya gitu. Tunjuk. Ada pula. Bantailah berubah sholat 2 rakaat. Kacau. Gak usah berubah lagi. Itu udah pas itu. Udah ada tarawih itu kan istirahat. Kalau 2 mana istirahatnya? Gak betul gitu kan. Tapi kata Ustaz ada dalil, itu udah gawat kali. Daripada kita ini makin akhir zaman makin malas ibadah, yang salah makin malas. Besok kalau ada dalil katanya sholat tarawih itu bid'ah, tak terus buat sholat tarawih itu. Iya Pak, usah tarawih bid'ah tuh katanya, tak sholat tarawih lagi. Tahulah manusia nih. Kalau muda cari muda terus. Kalau bisa ada dalil tak sholat, tak sholat. Ada dalil tak puasa. Otak ini kan cari apa gitu? Otak yang terbimbing dengan nafsu, bukan dengan akal ilahi gitu ya? Bukan. Jadi tata caranya gitu. Dibaca. Nah boleh enggak pada awal-awal malam itu sudah kita pasang niat nawaitu shauma gadin? Jawabannya boleh, karena sudah masuk memalamkan. Malam yubaiti siyam fala siyamalah. Barang siapa yang tak memalamkan niat puasanya itu, maka tidak ada puasa bagi dirinya. Tiap malam harus diniatkan. Habis sudah kita baca Allahumma laka sumtu, bisa langsung nawaitu shauma gadin. Nawaitu shauma gadin kita baca an adai fardi syahri ramadhana hadis sanati lillahi ta'ala. Nah itu kalau ditengok dalam kitab Fathul Qorib dan beberapa kitab fikih mazhab Syafi'i dipatok ramadhananya. Kalau ramadhana berarti hadis sanata. Kalau ramadhani hadis sanati. Itu ya. Maka tidak ada ramadhana hadis sanati, tidak ada secara tata bahasa. Harusnya baca nawaitu shauma gadin an adai fardi syahri ramadhana hadis sanata atau ramadhani hadis sanati. Kalau ramadhani hadis sanati dia jadi idopah, kata yang berangkai. Ramadan dari tahun ini. Kalau ramadhana hadis sanata, Ramadan pada tahun ini. Begitu ya terjemahan. Kalau ramadhana hadis sanati, gak tahu itu jadi apa. Dulu, itu udah sering banyak yang tahu Ustaz dalam catat begini. Dulu bahasa Arab tuh sampai tak berbaris. Jadi orang yang mengapakannya membarisinya. Di sini ada nih tulisannya. Tergantung ramadhana apa ramadhani. Itu nggak menjadi masalahnya itu. Tak dibaca pun tak apa-apa. Niat itu letaknya di hati. Almarhum wawa saya. Itu memang tak ada sekolah Arab belajar agama apa. Ala kadar sajalah. Yang tahu dia nawaitu shauma rogang. Nasi disuap, ikan pun dia pegang. Yang penting niat aku kata dia. Iya. Nawaitu shauma rogang. Nasi pun disuap, ikan pun dipegang. Karena letaknya di dalam hati. Di lapas itu hanya untuk menguatkan, membantu. Ya. Contoh kita, tadi kan salat maghrib. Lalu kita lapaskan niat salat subuh, lapasnya. Tapi dalam hati kita maghrib, sah nggak itu salatnya? Sah, karena letaknya yang di hati. Usolli fardhu subhi raka'ataini gitu dia. Dalam hati dia tak begitu. Cuman jamaah nih jadi goyang. Kalau sempat didaharkan, itu gunanya itu supaya hati jamaah, kalau imam ada bersuara tentang itu Pak Haji, supaya makmum itu ngerti, jadi klop hatinya maghribnya. Gitu. Seperti itu hanya begitu saja ya. Udah.
Udah itu malam itu kan bulan puasa itu kan capek kita 13,5 jam. Tidur di siang hari itu tidak akan menyamakan dengan tidur di malam itu. Memang beda berkah malam itu. Wa ja'alna laila libasa, kami jadikan malam itu sebagai pakaian, menutupi, cukup. Wa ja'alna nahara ma'asya, amma yatasaalun. Dan kami jadikan siang sebagai ma'asah, tempat mencari rezeki. Tapi ada juga cari rezeki malam Ustadz. Siapa? Satpam. Wah itu jarang. Kalau dulu cari rezeki itu siang. Nah, gitu. Yang cari katak kodok tuh Ustadz malam juga tuh. Tukang suara pasenter. Itu tuh. Itu malam juga itu. Itu sudah. Jadi balik kita cerita tentang masalah kitab nih. Jadi malam itu banyak ibadah. Makanya kalau bisa saya rasa Nazir sudah buat ini. 30 hari. Berapa kakak kita di perkebunan petatal nih? Ada 60, berarti dua kakak nih menyediakan bukaan pertama dan seterusnya sehingga 30 hari tidak kosong. Karena kalau hanya dianggarkan kepada siapa yang mau, kadang di hari pertama banjir, banyak, kok nak pengunjung tak ada lagi. Oh, nggak ada lagi. Datang yang buka, apalah yang mau makan, udahlah minum air pet aja kita, katanya. Itu ya, untuk memakmurkan kalau bisa buat nasi umat lagi. Jadi yang buka itu nggak perlu dia lagi balik ke rumah, langsung sambut tarawih supaya hidup masjid. Tapi jangan pula nggak disediakan tukang azan. Nanti kalau seandainya tak disediakan tukang azan, apatah lagi kalau model buka di kampung itu dengan azan, kan tergantung sepakatan. Lagi azan dia habis bukaan. Tukang azan, ya Allah, kata dia, tarik napas ya. Kata dia, gawat betul lah orang ini, kata dia. Congok rupanya orang nih, kata dia. Kan gitu. Itu sediakan, ya. Jadi kalau seandainya dibuat 10 gitu, menyelamatkan 10. Dan dia pahala yang terbaik di bulan Ramadan itu salah satunya kan i'tikaf. Kalau i'tikaf dia mulai dari sebelum maghrib sampai nanti habis tarawih, kan lama pahala. Ikut membantu itu. Nah, kita kan selama hari ini kan kalau bukaan kan cuma makan kue-kue saja. Nasi kan tak pernah terprogram. Balik lagi dia. Balik lagi. Cuman kalau ada nasi kapalah dia balik. Salah banyak-banyak target 10 udah jadilah itu. Tapi dia rutin. Disurati atau apa dan sebagainya. Begitu. Sehingga hidup. Nasi umat itu bermakna apa yang dimasak oleh orang itu aja dikasih. Jangan pula sampai memaksa-maksa diri, beli nasi bakar, beli apa, kan pening dia jadinya. Yang apa dimasak dia? Ikan asin nggak sih? Namanya itu yang dimasak dia kan? Itu. Pokoknya bulan Ramadan itu setahu saya keperluan kaum muslimin paling banyak bulan Ramadan. Makanya orang habis bulan puasa berat badannya nambah. Bukan dia betul-betul puasa, geser makan aja itu. Udah puasa balas dendam, buka. Iya, siang dia puasa, malam puas katanya. Puas iya puas siang puasa, malam puas siang puasa, malam puasi. Puas-puasi lah. Gitu ya. Salah satu yang memakruhkan pahala berkurang itu berbuka di luar batas itu. Hilang perasaan apa? Kaulan. Gitu. Balas dendam dia. Ceret samping dia. Ceret minum tuh. Satu ceret tuh habis itu. Kalau udah sholat tuh nanti ketika rukuk Pak Haji, berbunyi perut. Apa namanya itu? Bergelombang, glek gitu. Wah, kacau itu. Balas dendam. Iya. Kadang itu termasuk yang membuat kita itu tidak baik lagi ketika buka itu apa? Sunnah itu dalam kitab itu yang manis-manis. Ya, kurma itu udah otomatis sambil ganjil ya. Kurma kalau nggak ada ya serba yang manis lah. Istriku udah manis Ustadz, jadi berbuka sama si manis gitu ya. Kan itu maksudnya makanannya ya. Hanya. Tapi yang kita ini banyak itu gorengan. Paling sur kali gorengan. Risol 1 cabenya 5. Apa tidak gawat? Naik asam lambung. Bulan puasa bukan jadi bulan kebaikan perut. Habis sudah bulan puasa, opname di rumah sakit perutnya menyala. Itu jadi ada kontrol-kontrol. Kalau buka itu kira-kira yang ala-ala kadar sajalah.
Yang di luar batas ya. Kalau di luar batas menderita perut ini. Kalau bisa buka itu. Nanti setelah sholat maghrib baru. Ya kan? Itu ibadah lagi itu nunggu. Tarawih nunggu. Lagi tadarus orang lagi. Apa lagi? Nanti sahur lagi. Maka sebetulnya aktivitas kita tuh maaf makan minum kurang, maaf seks pun kurang sebenarnya. Karena capek itu. Itu kadang-kadang masih menyempat-nyempatkan maaf di sahur. Jadi ketika waktu imsak telah masuk. Lagi gitu dia itu kan. Bang, imsak bang, lanjut aja kata dia. Lanjut saja. Masih imsak. Tiba-tiba azan. Allah, bang, azan bang. Azan bang, cabut bang, cabut kata dia begitu. Contoh. Ini cerita hukum. Nanti kalau cerita porno kali Ustaz, cerita hukum kayak mana lagi? Memang harus ceritakan ya. Kalau dicabutnya maka tak batal. Tapi kalau tanggung dia lanjut, batal puasa. Itu seperti itu ya. Ya Allah ya Rabb. Ini kadang-kadang lucu, ada peristiwa puasa ini lucunya macam-macam itu. Ada model yang kumur-kumur mau wudhu, masuk 3 keluar 2, 1 nyangkut. Itu kan luar biasa tuh. Berarti nyangkut itu, tekor. Masuk 3 keluar 2, kumur-kumur keluar 2, satunya di mana? Itu anak-anak biasa gitu tuh. Ada gitu ya. Nah, macam mana hukum gosok gigi? Kalau di dalam syariat yang dimaksudkan gosok gigi itu adalah bersiwak. Kayu itu. Kayu arak itu. Kayu arak itu yang ujungnya dijadikan serabut gosok itu. Bukan pasta gigi yang kita pakai, bukan. Itu hukumnya udah lain itu. Nah, siapa yang gosok gigi siang itu setelah habis sahur dia gosok gigi dia. Itu sama dengan ibu-ibu mencicip makanan kan di lidah dia. Kan ada rasa itu. Apa beda dengan itu? Kalau dia bercampur dengan air ludah lalu tetelan dia, maka batallah puasa. Itu rasanya itu tajam itu mint sama mentol. Ada yang kayak gitu. Tapi kalau dia mau juga gosok gigi, itu pakai brusnya saja tanpa odol. Nah itu bisa. Tapi tetap saja kalau dalam pemberlakuan syariat ketika sudah tergelincir matahari, maka dia akan makruh. Karena ada hadis itu walladzi nafsi biyadihi la khalufu famis shaim atyabu indallahi mirihil miski. Demi Allah yang jiwaku di tangan Allah, kata Nabi. Sungguh bau mulut orang yang puasa itu di sisi Allah ya lebih wangi dari minyak kasturi, minyak yang terbaik itu. Ya, nomor 1 di sisi Allah. Jangan pula kita sama orang kan katanya ini bau mulut orang puasa ini lebih wangi dari minyak kasturi, diambilnya itu dicoleknya ke hidung orang tuh. Lebih wangi gitu. Dia gampar buat kawan tuh. Emosi lah. Di sisi Allah woi, bukan di sisimu gitu. Itu kadang-kadang kan gitu. Disalah kaprah. Sama istrinya uap naganya. Kata dia. Ini bukan itu maksudnya. Di sisi Allah. Karena dia lakukan ibadah itu untuk Allah. Begitu. Begitu ya. Jadi ada anjuran. Mungkin sebagian udah ngamalin nih. Rendamlah air buah-buahan itu termasuk kurma itu namanya nabis. Air nabis. Semangka pun sebetulnya bisa. Kismis apa. Kalau zaman Rasulullah dulu itu kurma itu buat ganjil. Rendam buka maka diminum sahur. Dia udah agak-agak benyek dia luwis dia jadinya. Itu. Airnya itu baik itu untuk pencernaan. Sekalian ikut sunnah. Rendam sahur, minum nanti buka. Dia seperti fragmentasi, ada kayak asam-asamnya tapi manis. Kayak air gula, air kelapa itu, gula aren itu, campur sedikit agak-agak perang dia. Tergantung tingkat manisnya. Ambil pilihan ganjil. 1 gelas nih masukkan 5 kurma. Atau kalau tak mau, nanti mau pula makan, itu seratnya itu bagus itu perut. Ya, kalau mau dimakan. Bijinya dikeluarkan dulu. Nanti kan agak susah kalau udah lembek mengambil bijinya itu. Bijinya dikeluarkan, dagingnya itu yang direndam. Ada sebagian orang tuh dikasihnya pula susu lagi tambah mantap. Tapi sunnahnya enggak gitu, cuman rendam itu saja. Ya, makan itu. Kasih susu, kasih apa? Bukan apa itu. Jadi
Itu ada namanya air nabis, air rendaman. Karena yang mau naik gula ini kan namanya macam-macam. Ada fruktosa, ada glukosa, ada sukrosa. Ini orang-orang medis yang tahu, saya hanya membaca saja. Di sok paten pula saya. Kita itu ketika buka, itu gula di badan itu enggak serta-merta langsung dihancurkan. Pankreas itu kan menghasilkan insulin. Makanya orang-orang kena diabetes yang parah akut penyakit gula itu, dia bahkan suntik insulin itu. Karena pankreas dia sudah tidak begitu apa kali fungsi dengan insulin itu. Jadi gula yang kita makan, gula itu dia dipecahkan dulu. Dari kerja pankreas menghasilkan insulin tadi baru bisa menjadi tenaga. Makanya kadang teruk juga badan kalau langsung minum teh manis. Maka baiknya itu dimakan gula buah-buahan, namanya istilahnya fruktosa. Itu tanpa pengolahan langsung dia jadi tenaga. Gula buah-buahan. Tapi kalau adalah gula yang kita makan ini dari buah tebu nih Ustaz, kan gitu. Nah, tuh kalau pula begitu bisa langsung nggak apa-apa. Ya. Nah, karena yang membuat kadang mau diabetes itu glukosa. Saya cerita saja. Belum tentu juga saya menjaga nih. Kadang main bal-bal juga ya kan. Wah, jadi kadang-kala awak cerita hukum nih ada yang bisa diamalkan tapi banyak juga yang susah diamalkan. Maka dalam neraka itu nanti ustadz-ustadz banyak juga itu. Iya. Jadi jumpa itu. Pak Haji jumpa, Pak Haji tidak lah insyaallah yang apa. Ada orang jumpa gitu kan. Ustadz, dulu cerita ustadz meledak-meletup gitu. Nah, ustadz singgah juga kemari gitu. Kalau dia udahlah jelas ya kan. Dan tidak dilakukannya. Bukan Pak Haji ini cerita yang lain ini. Lupa saya tadi, lupa. Jadi, saya suruh baik, tapi saya tak buat baik itu. Suruh. Saya larang buruk, yang buruk itu saya buat. Apa tak masuk neraka? Itu tantangan itu. Tantangan. Maka sama-sama kita mendoa. Salah satu dapat berkah itu, guru yang menyampaikan itu bisa ngamalkan. Supaya berkah bagi agama ini. Saya entah berapa banyak ada kitab datang. Dan ini pesan online lagi nih. Kadang-kadang marah istri itu. Beli kitab aja. Masalahnya belanja dia, pening pula dia kan. Beli kitab. Sebetulnya udah hak itu. Hak ilmu. Kalau dapat apa yang dikasih jamaah itu, 30% untuk kitab, untuk pembelajaran. Beli kitab ini, beli kitab itu. 70% yang digunakan untuk keperluan awak kan gitu. Jadi makin banyak dibaca kitab, makin banyak salah Pak. Makin banyak diketahui, makin banyak juga salah. Karena tak kurang diamalkan. Ya. Secara apa pikir orang, wah paten betul ini. Cerita hukumnya tadi. Tapi itu banyak kita ini masih kurang. Dah, berapa lama lagi kita ini? 7 menit lagi. Kita padakan saja sampai situ. Cerita tentang masalah sekelumit puasa. Kalau ada mau ditanyakan, dipersilakan. Makasih. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.